Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pengajian Ahlal Musamarah fi Hikayati Aulia'il Ashrah bersama saya Jamaluddin Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma Sayyid Abdul Jalil bin Sayyid Abdul Qadir fa innahu la yatazawwaju. Adapun Sayyid Abdul Jalil bin Sayyid Abdul Qadir ini tidak menikah. Nah, Sayyid Abdul Jalil ini adalah wali yang kontroversial ya. Wali yang salah satu wali 10, karena Aulia'il Ashrah dalam kitab Ahlal Musamarah ini memasukkan Syekh Siti Jenar atau Abdul Jalil sebagai salah satu dewan wali yang ada di tanah Jawa ini. Ini adalah wali yang kontroversial dan dianggap sebagai wali antagonis ya dari 9 wali yang lain, karena mengajarkan ilmu hakikoh dan melawan, dalam tanda kutip, melawan ajaran mainstream yang selama ini didakwahkan atau diajarkan oleh para wali. Wa kana min amrihi annahu yata'allamu al-uluma minas sayyid rahmat kama taqaddama dzikruhu. Sayyid Abdul Jalil ini anaknya Sunan Gunung Jati kalau dalam versi ini. Sayyid Qasim, Sayyid Abdul Qadir. Jadi Syekh Siti Jenar kalau dalam versi kitab Ahlal Musamarah adalah anaknya Sunan Gunung Jati, cucunya Maulana Ishaq. Kalau dalam kisah-kisah yang lain ya macam-macam, ada banyak versi sejarah. Ada yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar ini bukan langsung anaknya Sunan Gunung Jati, melainkan cucunya, jadi Kanjeng Ratu, anaknya Kanjeng Ratu. Tetapi yang masyhur bahwa Abdul Jalil ini memang dari Cirebon. Kemudian ada lagi legenda cerita, ya semacam mitos lah, semacam mitologi, bahwa Syekh Siti Jenar ini awalnya adalah cacing yang mendengarkan obrolan rahasia, obrolan tingkat tinggi antara Sunan Bonang dengan Sunan Kalijaga. Jadi ketika Sunan Bonang mengajarkan ilmu tingkat tinggi, ilmu kewalian tingkat tinggi bersama muridnya Sunan Kalijaga, ini ada seekor cacing yang mendengarkan obrolan itu, sehingga kemudian menjadi manusia. Lah manusianya adalah Syekh Abdul Jalil ini, sosok Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang ini. Saya kira cerita seperti ini ya sebagai sebuah versi sejarah nggak apa-apa, tapi kita maknai sebagai bukan peristiwa yang sebenarnya. Ada seekor cacing menjadi manusia kan, ya kalau menurut hukum alam kan nggak mungkin ya. Wong teori Darwin asalnya dari monyet saja banyak yang protes, atau asalnya dari ikan kemudian menjadi monyet kemudian berjalan saja banyak yang protes, apalagi kalau ada seekor cacing. Tapi sebagai karomah mungkin saja, misalnya karena obrolan, jadi ceritanya itu Syekh Sunan Bonang ini, Makhdum Ibrahim, Sayyid Makhdum Ibrahim ini mengajak Sunan Kalijaga berlayar ke tengah samudra. Tujuannya agar tidak ada orang yang mendengar obrolan itu. Tapi tanpa sepengetahuan keduanya ada seekor cacing yang menempel di tanah dan dia menempel di lumbung kapal itu, sehingga mendengarkan seluruh obrolan ini. Tapi yang jelas, yang pasti begini, yang pasti bahwa Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Jalil, Sayyid Abdul Jalil atau kita kenal dengan
Syekh Siti Jenar ini dalam versi sejarah yang paling populer itu berasal dari Cirebon. Makamnya di Cirebon itu ada yang mengatakan di Kemlaka, jalan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat, jalan umum, kemudian ada pemakaman. Atau ada juga yang mengatakan bahwa makamnya berada di atas bukit Gunung Sembu. Ya macam-macam. Di Jawa Tengah juga ada yang mengklaim bahwa makamnya ada di situ. Yang jelas bahwa Syekh Abdul Jalil ini berguru pada Sunan Ampel. Wa annahu kana akbaru hammihi al-istighal bi ilmi tasawuf. Dan Syekh Abdul Jalil ini punya keinginan kuat, akbaru hammihi, passionnya itu al-istighal bi ilmi tasawuf, mendalami ilmu tasawuf, ilmu hakikat. Jadi memang dia punya passion karena Sayyid Rahmat atau Sunan Ampel ini kan mengajarkan tiga pelajaran. Pertama syariat, thoriqoh, dan hakikoh. Seperti yang seringkali saya jelaskan di edisi-edisi kemarin bahwa antara syariat dengan hakikat ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena syariat adalah bungkusnya, hakikat adalah isinya, substansinya. Tarekat adalah jembatan menuju antara dimensi zahir dari agama, dimensi eksoteris yang disebut sebagai syariat, bungkus, menuju dimensi terdalam atau hakikat atau dimensi batin dari agama. Jadi melalui tarekat sebagai jalan spiritual, atau tarekat sebagai sebuah metode untuk memasuki ilmu hakikoh. Nah, Sayyid Abdul Jalil ini passionnya atau minat besarnya itu pada ilmu hakikat, bukan pada ilmu syariat. Fatahul fi ilmi tauhid wal ma'rifah. Dia menyelami ilmu tauhid dan wal ma'rifat, ilmu ma'rifat. Jadi melalui jalan tarekat itu ya. Jadi dia terus, karena dalam ilmu tarekat itu, dalam tarekat itu, dalam tasawuf itu ada dua hal sebetulnya. Ada ahwal, kemudian ada makomat. Jadi makomat ini ibaratnya tangga spiritual menuju ilmu hakikoh. Kemudian ahwal adalah keadaan-keadaan tertentu, situasi dan keadaan yang dialami oleh seorang salik ini. Seorang yang melakukan, menjajaki tangga spiritual itu. Macam-macam makomatnya, stasiun itu. Ibarat saya pergi ke Jakarta menggunakan kereta, saya melewati stasiun Cirebon, stasiun Indramayu, stasiun Cikampek, baru stasiun Jakarta misalnya, Gambir atau ya Gambir misalnya. Nah, stasiun-stasiun ini adalah makomat kalau di dalam ilmu tasawuf. Ada makomat taubat, sabar, ya macam-macam. Ada yang 7 makomat, ada yang mengatakan 10 dan macam-macam. Ini adalah tangga spiritual. Lah, dalam menyelami tangga-tangga itu, seorang salik akan mengalami sebuah keadaan yang disebut sebagai ahwal. Khauf, roja, syukur, senang, sedih, itu adalah bagian dari keadaan yang akan dialami oleh seorang salik. Nah, untuk mencapai satu tangga terhadap tangga yang lain ini berbeda-beda, pengalamannya berbeda-beda. Ada yang cepat, dia langsung menuju makomat yang terakhir, misalnya makomat ridho, atau makomat, ada yang mengatakan makrifat. Ada yang bertahun-tahun dari satu tangga menuju tangga yang lainnya itu bertahun-tahun. Misalnya dari taubat, pertama kan pintu taubat. Taubat,
kemudian menuju tangga berikutnya itu harus bertahun-tahun. Karena setiap orang itu berbeda-beda, pengalamannya berbeda-beda. Lah ini yang dialami oleh Sayyid Abdul Jalil atau Syekh Lemah Abang ini, dia lebih condong kepada ilmu tasawufnya, langsung menyelami. Wartaqo ila ilmil mukasyafah wa ghariqa fil wahda wa fana'anil aghyar bil kulliyah. Sampai dia naik kepada ilmu mukasyafah, sampai dia terbuka, makrifat, terbuka segalanya. Terbuka di sini, jadi ilmu itu ada dua kalau di dalam adalah ilmu khuduri dengan ada ilmu khusuli. Lah mukasyafah ini termasuk ilmu khuduri. Kalau khusuli itu jadi ilmu yang diperoleh dengan cara belajar, itu ilmu khusuli. Saya pengen tahu, pengen bisa cara menulis, misalnya menulis Arab, ya saya harus belajar dan buru bantuan guru, ada perantara. Tetapi ada ilmu yang khusuli, jadi ilmu sendiri yang mendekati kita, bukan kita yang mendekati ilmu, bukan kita yang mendekati objek pengetahuan itu, melainkan pengetahuan itu sendiri yang tampil kawedar dan menghampiri kita. Itu namanya ilmu mukasyafah. Kalau mau ilmu khusuli, itu ya dengan panca indera, mengaktifkan panca indera kita dengan intelektualitas kita. Tapi kalau ilmu khuduri, itu dengan pengalaman, dengan intuisi, dengan rasa. Seperti orang yang mencintai itu kan dengan rasa, perasaan yang dialami. Jadi makanya subjektif. Kalau ilmu mukasyafah itu subjektif. Dia bertemu fana misalnya, itu tidak bisa digambarkan, diceritakan kepada orang lain, nggak bisa. Karena ini subjektif, sifatnya sangat subjektif. Ilmunya sendiri objektif. Tapi bagaimana dia mendapatkan ilmu tersebut, itu subjektif. Nah, apa yang dialami oleh Sayyid Abdul Jalil bin Sayyid Qasim ini adalah satu pengalaman ruhani, pengalaman yang bersifat spiritual ketika dia masuk ke ilmu hakikoh. Summa annahu ista'dana Sayyid Rahmat fil insiraf an Ampel fa'adzina lahu. Kemudian setelah dia mempelajari ilmu hakikat cukup dalam, akhirnya dia pamit kepada Sunan Ampel untuk boyong. Kalau santri itu boyong lah. Akhirnya Sunan Ampel mengizinkan. Fakharaja min indihi wasaru hatta wasala ila qaryatin yuqalu laha Siti Jenar. Sampai kemudian dia keluar dari pondoknya Sunan Ampel dan menetap di sebuah daerah yang disebut Siti Jenar. Makanya dinamakan Syekh Siti Jenar bin nisbati lil Korea. Jadi karena dia dari daerah menetap di daerah Siti Jenar, maka dinamai Syekh Siti Jenar. Sunan Gunung Jati karena dia berada di Gunung Jati dinamakan Syekh Sunan Gunung Jati. Raden Rahmat karena dia bertempat di Ampel maka dinamakan Sunan Ampel. Bonang juga begitu, Sunan Bonang, Giri Sunan. Jadi bin nisbati lil Korea, dinisbatkan kepada daerah tempat di mana dia tinggal. Kemudian dia melakukan uzlah di tempat ini, watakholla, dan menyepi, menyendiri dengan latihan-latihan spiritual tadi melalui tarekat itu. Mustaghilan bidzikri wa tafakkuri yabghi bidzalika ridol maula. Kemudian dia istighol dengan zikir, tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabghi bidzalika ridol maula, yang tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La yanamu lailan wala naharon. Dia tidak tidur siang dan malam. Jadi selalu terjaga dengan memperbanyak zikir dan tafakkur.
Wala yadzuqu ta'aman wala syaraban illa makana min dzalika qadron yasiron. Dan dia tidak makan kecuali sedikit, tidak makan dan tidak minum, tidak merasakan makan dan minum kecuali sedikit, secukupnya saja. Qadron yasiron. Walam yazal yafidu min alamil qudsi ma la yasa'uhu batinuhu. Sampai dia merenungi, masuk lebih dalam ke alamul quds. Jadi alam spiritual. Ada alamul malakut. Ya alam spiritual lah, bukan alam yang kasat mata ini. Karena ini kan pengalaman spiritual ya. Malayasa'uhu batinuhu, yang batinnya itu tidak kuat untuk menyanggahnya. Wala yakwa al istimsak alaihi jananuhu, dan hatinya tidak kuat untuk menahan. Jadi saking kuatnya dia mendalami ilmu hakikoh sampai dia sendiri tidak kuat menyanggahnya gitu. Farusaha ma akhfahu fi batinihi ila dhahiri jismihi, sampai sesuatu yang berada di dalam batinnya, di dalam hatinya, yang tersamar, yang tersembunyi, itu keluar. Fakana dzalika sababan listihlali iroqihi. Maka inilah yang menjadikan fatwa mati, vonis mati terhadap Sunan Syekh Siti Jenar. Jadi dia melakukan kalau dalam tasawuf itu istilahnya ada istilah satohat. Jadi dia mengeluarkan kata-kata yang sebetulnya di luar kesadaran dia. Ana al-haq. Nah, ini kan dia seperti seperti al-halaj. Ajarannya kan manunggaling kaulo Gusti. Menyatunya hamba Tuhan kepada hamba. Hamba menyatu dengan Tuhan. Sebetulnya bukan, ini bahasa metafor saja. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang istilah atau yang dianut oleh al-halaj. Jadi menurut al-halaj, Tuhan itu ada dua dimensi di dalam zat. Zat Tuhan itu ada yang lahut dan ada yang nasut. Di dalam manusia juga ada lahut, ada sisi ketuhanan, dan ada nasut, sisi kemanusiaan. Tuhan juga begitu, ada yang lahut, sisi ketuhanan yang tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan. Ini laisa kamitslihi syai'un, itu adalah sisi lahutiah Tuhan. Tetapi ada tasbihnya, yaitu nasutnya. Misalnya melihat, ya sifat-sifat Tuhan itu adalah sisi nasut. Ya bukan berarti Tuhan sama, tidak. Tetapi meskipun ilmunya Allah, mengetahui yang disematkan kepada Allah, itu tidak sama dengan mengetahuinya manusia. Tetapi ini adalah sisi nasutnya. Jadi ketika seorang hamba, jadi ittihad atau hulul dalam tasawufnya al-halaj adalah menyatunya nasutnya Tuhan bersama lahutnya manusia. Setelah manusia itu membersihkan dari sifat-sifat kemanusiaannya, hatinya bersih, sehingga dalam bahasa yang metafor ya, Allah mengambil tempat di dalam diri manusia. Di dalam hatimu terdapat sebuah tempat yang tidak bisa ditempati. Ada sebuah ruangan yang tidak bisa ditempati oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ittihad di situ. Makanya ketika Abdul Jalil atau Al-Halaj mengatakan ana al-haq, saya adalah Tuhan, saya adalah kebenaran, itu maksudnya bukan ditunjukkan kepada dirinya, karena dirinya sudah tidak ada. Jadi dia mengatakan ana al-haq itu adalah Tuhan mengatakan kepada dirinya sendiri. Setelah dia fana, dia hilang sama sekali. Kemanusiaannya itu sudah hilang. Yang ada adalah Tuhannya itu sendiri. Jadi ana al-haq itu adalah bukti kejujuran, tanda kutip, seorang hamba, karena tidak ada dualitas, tidak ada saya dan kamu. Sayanya ini sudah hilang,
kamunya ini sudah hilang. Yang ada adalah saya Allah. Jadi ana al-haq di sini, kalau dalam ilmu hakikoh itu maksudnya seperti itu. Cuman karena kata-kata Syekh Abdul Jalil ini dicerna, dipahami oleh orang awam, sehingga terkesan bahwa Syekh Abdul Jalil ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Makanya di sini ada wa kana alladzi afta bi qatlihi ala dhahiril ilmi as-Sayyid Ibrahim. Kemudian Sayyid Ibrahim atau Sunan Bonang memerintahkan eksekusi mati terhadap Syekh Abdul Jalil karena itu loh, karena kata-katanya itu. Wa ilmu haqiqah ma fi batinihi mufawwidun ilal khabir al alim al hakim. Dan ilmu haqiqah itu sepenuhnya substansinya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi para wali sebetulnya tahu apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Jalil itu substansinya adalah benar. Para wali songo itu tahu. Hanya karena kata-kata ini diajarkan kepada orang awam, diketahui oleh orang awam, sehingga dapat membahayakan, tanda kutip membahayakan keyakinan atau tauhidnya orang awam, maka Syekh Abdul Jalil dieksekusi mati. Wa kana dzalika indama da'ahu Raden Fatah likita Brawijaya Maliki Majapahit. Lah itu terjadi ketika Raden Fatah memanggil Abdul Jalil untuk ikut memerangi Brawijaya. Wa qala lir Rasul laisa Abdul Jalil hahuna wa innamal ladzi kana hahuna huwallah. Lah jawaban Abdul Jalil, tidak ada Abdul Jalil di sini, yang ada adalah Allah. Lah kata-kata itu diucapkan kepada utusannya Raden Fatah. Jadi ketika ada sidang wali di Majelis Demak, di Masjid Demak untuk merencanakan peperangan terhadap Majapahit, Abdul Jalil tidak datang dan mengatakan kepada utusan para wali itu bahwa tidak ada Abdul Jalil di sini, yang ada Allah. Lah kata-kata ini laisa Abdul Jalil hahuna wa innamal ladzi kana hahuna huwallah, ini adalah satohat sebetulnya. Jadi kata-kata yang di luar kesadaran dia, karena yang mengucapkan itu, jadi ketika dia fana, dia hilang sama sekali. Jadi itu makanya Al-Hallaj ada syair di sini, wa man fahimal isyarah fal yasunha wa illa saufa yuqtalu bisanani kahallajil mahabba idza tabaddat lahu syamsul haqiqati bitadani wa qala ana anal haq alladzi la yughayyiru zatahu marruz zaman. Wa man fahimal isyarah fal yasunha, barang siapa yang memahami isyarat-isyarat maka jagalah, maksudnya jangan disebarkan kepada orang lain. Wa illa saufa yuqtalu, kalau tidak dijaga maka akan terbunuh, akan dibunuh. Saufa yuqtalu bisinan, di sini bahasanya dibunuh dengan anak panah, dieksekusi lah. Kahallajil mahabbah idza tabaddat lahu syamsul haqiqah bitadani, seperti Al-Hallaj ketika matahari kebenaran itu tampak kepada dirinya gitu, dan dia mengatakan waqala ana al-haq, bahwa saya adalah kebenaran, saya adalah Tuhan, alladzi la yughayyiru dzatahu marruz zaman, yang zatnya tidak berubah sepanjang zaman, maka dia dieksekusi. Harusnya kata-kata seperti ini itu disimpan saja. Jadi ketika seorang sufi sudah mencapai makom ma'rifat, atau dalam istilah Ibnu Arabi sudah wihdatul wujud, al-hajjnya sudah hulul, kalau al-halajnya menyatu dengan Tuhan, maka itu jangan disebarkan kepada orang awam. Orang awam tidak akan bisa mencerna apa yang sesungguhnya maksudnya itu apa. Mereka tidak akan. Karena menurut mereka bahwa
seperti halnya Ibnu Arabi, bahwa tidak ada realitas. Realitas yang lain itu tidak, hanya Allah satu. Seperti cermin, kita bercermin. Seperti kita bercermin, bayangan saya yang ada di dalam cermin itu seolah-olah ada, padahal tidak ada. Jadi seluruh realitas yang ada di alam ini manusia itu sesungguhnya tidak ada. Karena itu hanyalah bayangan saja. Bayangan dari siapa? Ya bayangan dari Tuhan. Jadi realitas itu ibarat sinar matahari. Jadi bayangannya saja. Kita ini hanya bayangan saja sesungguhnya. Tidak real. Yang real hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam pandangan Ibnu Arabi maupun dalam pandangan Al-Hajj. Jadi tidak ada dualisme antara kholik dengan makhluk, itu nggak ada. Karena sejatinya yang real adalah Al-Haq itu, atau kholik saja, makhluk tidak ada. Ini namanya ilmu hakikoh kalau dalam diskursus ilmu tasawuf. Lah hal-hal seperti ini elit, pengetahuan elit, bukan pengetahuan awam. Sehingga pengetahuan elit itu jangan sampai dikonsumsi oleh orang awam. Itu kira-kira yang menimpa Syekh Abdul Al-Jalil atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Abdul Jalil, Syekh Lemah Abang atau siapa namanya, Siti Jenar, Syekh Siti Jenar. Jadi makanya ada cerita-cerita di Cirebon itu. Jadi ketika Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar itu dieksekusi kemudian dikubur, ketika digali kembali ternyata tidak ada. Yang ada adalah sekuntum bunga. Ada lagi cerita bahwa Syekh Abdul Jalilnya tidak ada, yang ada adalah bangkai kambing. Ada yang mengatakan ketika dieksekusi, darahnya itu membentuk lafaz la ilaha illallah. Nah ini kan cerita-cerita seperti ini sesungguhnya makna dari cerita ini ya, bahwa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar substansinya adalah tidak salah, hanya pandangan syariat, pandangan awam salah, tapi menurut hakikat tidak. Summa tuwfiya as-Sayyid Rahmat Sunan Ampel wa hadara lis-sholati alaihi al-auliya wa ammahum fi sholati alaihi as-Sayyid Raden Faku. Kemudian tidak lama setelah dieksekusi, Sayyid Rahmat atau Sunan Ampel meninggal. Gurunya para wali ini akhirnya meninggal. Wa ammahum fis sholat, dan yang mengimami sholat jenazahnya adalah Raden Faku atau Sunan Giri. Wa dafanuhu shimala syarqi baitihi fi qabrihi al-masyhur al-muzawwiru al-anfi Ampel, Surabaya. Kemudian dikubur di samping rumahnya, yang sampai sekarang diziarahi banyak orang di Ampel, Surabaya. La zalat alaihi saha ibur rahman war ridwan wa tatahatolu wa tatawalla. Tidak mendung atau langit atau mega rahmat dan ridwan itu selalu menaungi kuburannya, tak pernah berhenti gitu, tercurahkan kepada baginda Sayyid Rahmat ini, Sunan Giri ini, Sunan Giri, Sunan Ampel ini. Summa ijtama'a ba'da dzalika auliya Ujawah wa hum as-Sayyid Ibrahim wa Sayyid Raden Faku wa Raden Syahid wa Sayyid Qasim wa Sayyid Abdul Qadir wa Sayyid Raden Sa'id wa Sayyid Amir Hajj wa Sayyid Muhsin wa Sayyid Hajj Husman wa Raden Fattah wa Sayyid Usman Al-Hajj wa Raden Jaka Kondar. Kemudian berkumpullah para wali. Setelah makan berkumpul para wali, di antara Sayyid Ibrahim, Sayyid Raden Faku, pokoknya wali sanga itu, wali 10, dan juga wali-wali yang lain. Ada Hajj Usman Hajj, wa Sayyid Khalifah Sugro. Tujuannya apa mereka? Wa tasyawaru fi nasbi imamatin lil muslimin. Jadi tujuannya adalah mengangkat pemimpin bagi orang-orang Islam yang ada di tanah Jawa ini. Jadi karena umat Islam di tanah Jawa ini sudah mulai banyak, sehingga para wali ini berpikir
bagaimana mengangkat seorang pemimpin. Faqala Sayyid Raden Faku annahu la yanbaghi wa la yasluhu li ahadin minna ayyakuna khalifatan lil Islam wa imamatan lil muslimin illa Raden Fattah fabaya'uhu. Kemudian Raden Faku berkata bahwa tidak patut dan tidak ada yang patut dan lebih pantas untuk dijadikan seorang pemimpin kecuali Raden Fattah. Karena Raden Fattah terahnya itu masih terah Brawijaya, Majapahit, sebagai penerus kerajaan Majapahit yang beragama Islam. Kemudian mereka sepakat fabaya'uhu, membaiat Raden Fattah sebagai khalifatan lil muslimin. Fawafaqahu ala dzalika jami'al auliya fabaya'uhu wa shara imaman lil muslimin. Kemudian mereka sepakat dan para wali membaiat Raden Fattah menjadi imam bagi muslim. Tsumma raja'a Raden Fattah ila Demak. Kemudian Raden Fattah kembali ke Demak dan membangun sebuah kerajaan baru yang disebut kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Jadi khalifatan lil muslimin itu jangan dibayangkan seperti HTI ya. Yang khalifah imperium. Jangan, bukan khalifah di sini. Ya, maksudnya adalah pemimpin umat Islam, kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Karena memang sebelumnya 2 abad sebelumnya ya di Pasai sudah ada, di Malaka sudah ada. Ini di tanah Jawa yang didirikan, kepemimpinannya sebetulnya kepemimpinan ulama. Jadi kalau dalam Syiah itu kan ada wilayatul faqih. Jadi dewan ulama, dewan tertinggi yang dipimpin oleh para ulama. Nah ini wilayatul faqihnya adalah Wali Songo ini. Kemudian sebagai eksekutifnya itu Raden Fattah, kerajaan. Jadi pemegang otoritas kepemimpinan pada era Demak itu adalah otoritasnya otoritas ulama, wali. Nah, sebagai pelaksana dari kekuasaan itu Raden Fattah. Jadi ini adalah model ya, model kepemimpinan Islam yang dipimpin oleh seorang ulama. Makanya kalau Indonesia mau mengikuti model kepemimpinan yang sudah ada di era Demak, ya meniru model kepemimpinan seperti itu. Eksekutifnya itu ya ada kalau kita kan trias politiknya kan eksekutif, yudikatif dan eksekutif, yudikatif dan satunya apa satunya? Lupa. Yudikatif. Iya. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu trias politikanya kan begitu, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Nah kalau model kepemimpinan ulama itu ya dewan tertinggi ulama, kemudian baru eksekutif dan pembantu-pembantu. Sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Belantara Media ini, insya Allah bermanfaat. Dan apabila ada salah, mohon maaf. Saya Jamaluddin Muhammad mengucapkan selamat malam, karena ini malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.